عمارة المساجد أساسها الذي عليه تبنى صحة العقيدة وصحة الإيمان بالله تبارك وتعالى. Adapun dalil dari benarnya akidah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amana billahi wal yawmil akhir." Sungguhnya orang yang memakmurkan masjid yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun pemilik akidah yang salah, mazhab yang tidak benar, pemikiran yang melenceng, mereka bukanlah orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka hadir, mereka berdiri di tengah saf-saf dan salat bersama orang-orang yang salat, karena pondasi yang dibangun di atasnya memakmurkan masjid yaitu dengan membenarkan akidah dan meluruskan iman. Allah taala berfirman, "Man amana billah." Barang siapa yang beriman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, pemberi nikmat, juga beriman kepada nama-nama Allah yang baik, sifat-sifatnya yang tinggi, serta dia beriman kepada kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia beriman bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia. Kepadanya ia tunduk, kepadanya ia kembali, dan kepada Allah dia ruku, dia sujud, dia berdoa, dia bertawassul, dan dia memohon semua hajat dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat dia berdoa dan kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak meminta pertolongan dan bantuan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidahnya benar, imannya lurus, dan ketika ada kesalahan dalam perkara yang pokok ini, maka amalnya akan sia-sia, akan terhapus walaupun amalannya banyak, karena sesungguhnya memakmurkan masjid pondasinya adalah dibangun di atas akidah yang benar dan iman yang lurus. ومن الأمور المؤسفة بل الكبائر العظيمة بل أعظم الكبائر وأخطرها أن يوجد في بعض المساجد من يلجأ إلى غير الله ويدعو غير الله، بل سمع بعضهم يقول في سجوده وفي بيت الله: مدد يا فلان، وربما رفع يديه يدعو مخاطبا الرسول أو أحد الأولياء. فأين حقيقة الإيمان بالله؟ وأين صحة المعتقد الذي يبنى عليه دين الله؟ ولقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول جل وعلا: وأن المساجد لله، أي أن المساجد التي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته، فلا تدعو مع الله أحدا. فأين هذا الضائع التائه المنحرف الذي يعمد إلى بيوت الله ويسجد في بيت الله ثم يدعو غير الله، أو يرفع يديه يستغيث بغير الله؟ وأمثال هؤلاء لو قاموا في المسجد قيام السارية لم ينفعهم ذلك ولم يستفيدوا منه، لأن الأساس الذي تبنى عليه الأعمال ويقام عليه الدين مختل عندهم، لأن من دعا غير الله من ميت أو غائب أو استغاث به فهو مشرك بالله، وإن لم يقصد إلا مجرد التقرب إلى الله وطلب الشفاعة عنده. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara perkara yang sangat menyakitkan, bahkan di antara dosa yang sangat besar, bahkan dosa terbesar dan yang paling berbahaya, yaitu ketika ada orang yang berdoa kepada selain Allah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian di antara mereka, ya, semoga Allah melindungi kita semua, berkata dalam sujudnya dan dia berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya madad ya fulan, wahai fulan, berikan aku bantuan." Bahkan di antara mereka ada yang mengangkat tangannya berdoa dan berbicara, meminta langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah satu dari para wali. Maka tentu hal ini bertentangan dengan hakikat keimanan yang seharusnya. Di manakah kebenaran akidah yang dibangun di atasnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalanmu dan engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Kepada Allah lah engkau hanya menyembah, dan jadilah orang yang bersyukur kepadanya. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa annal masajida lillah," dan bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masjid-masjid adalah tempat
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas keikhlasan kepadanya, yang dibangun atas manusia tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di manakah orang yang tersesat ini, orang yang melenceng, yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia berdoa kepada selain Allah, mengangkat tangannya, beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian, seandainya mereka berdiri di masjid seperti berdirinya tiang-tiang yang ada di masjid, maka hal itu tidak akan memberikan manfaat kepadanya sedikit pun, karena pondasi yang dibangun di atasnya amalan-amalan, yang dibangun di atasnya agama telah rusak pada diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwasanya barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, baik itu orang yang telah meninggal atau orang yang gaib, atau beristighatsah kepadanya, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Walaupun dia tidak menginginkan berdoa langsung kepadanya, hanya ingin meminta syafaat kepadanya, tapi dia berdoa kepadanya, maka dia telah melakukan kesyirikan. وأما صلاح العمل ففي قوله وأقام الصلاة أي الواجبة والمستحبة بالقيام الظاهر منها والباطن، وآتى الزكاة لأهلها طيبة بها نفسه ولم يخشى إلا الله، أي قصر خشيته على ربه فكف عما حرم الله ولم يقصر في حقوق الله الواجبة، فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله فهذا ليس من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذين هم أهلها وإن زعم ذلك وادعى. Adapun syarat kedua yang dimaksud dengan orang-orang yang memakmurkan masjid, yaitu orang-orang yang amalnya benar. Allah Ta'ala berfirman, wa aqamas salah, mereka mendirikan salat, yaitu salat wajib dan salat sunnah, dengan menegakkannya secara lahir dan batin. Juga mereka yang wa'ataz zakah, menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan hati yang tulus. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membatasi rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak melakukan apa yang Allah haramkan dan tidak menunda-nunda atau mengurangi dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid, dan mereka itulah orang-orang yang menjadi ahli masjid yang sesungguhnya. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka bukanlah orang-orang yang mendirikan masjid yang sesungguhnya. Mereka bukanlah orang-orang yang mendirikan salat, walaupun mereka menganggap mereka itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. والمساجد قرة عيون أهل الإيمان وسلوة نفوسهم وبهجة صدورهم ومهوى أفئدتهم وأنس خواطرهم وراحتهم وسعادتهم، فراحة المؤمن وسعادته وهناءته ولذته في هذه المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، وهذا أمر يدركه كل مصل وكل قاصد للمساجد بإخلاص لله وحسن تقرب إليه، حتى إن المتحدث يتحدث في هذا المقام عن نفسه بأن همومه تنزاح وغمومه تزول ولا يبقى منها شيء ويجد راحة وطمأنينة. Dan masjid-masjid adalah penyejuk mata orang-orang yang beriman, penghibur hati-hati mereka, dan penghibur dada-dada mereka. Dalam masjid mereka merasa tenang, merasa bahagia, karena sungguhnya ketenangan seorang mukmin dan kebahagiaannya ketika mereka berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang diketahui dan dirasakan oleh semua orang yang rajin melakukan salat, yang rajin datang ke masjid dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya seluruh kesedihannya, seluruh kegelisahannya hilang ketika mereka berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. وهي أحب البقاع إلى الله وخير البقاع وأفضلها، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، حيث تميزت بكثرة ذكر الله فيها وإقام الصلاة وتلاوة القرآن وعقد حلق العلم والفقه في دين الله إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الكبيرة الحبيبة إلى الله، بخلاف الأسواق فإنه يوجد فيها من التعاملات المحرمة والأعمال السيئة والأمور المنكرة إلى غير ذلك مما يقع في الأسواق. Dan masjid-masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masjid-masjidnya, dan tempat-tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar. Karena dalam masjid banyak sekali diucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid ditegakkan salat, dibaca Al-Qur'an, dan ditegakkan majelis-majelis ilmu. Juga perkara-perkara yang banyak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan di dalam masjid. Adapun di pasar-pasar, didapatkan di sana banyak sekali muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara mungkar yang lain yang banyak terjadi di pasar-pasar. فالمسجد مكان مبارك وبقعة فاضلة حبيبة إلى الله، وينبغي على كل من أكرمه الله تعالى بأن كان من أهل المساجد ومن أهل الصلاة في بيوت الله وممن يجيب نداء الله وداعي الله أن يراعي لبيوت الله آدابها، وأن يعرف ما ينبغي أن يتحلى به تجاه هذه البقاع الفاضلة والأماكن الحبيبة إلى الله، ليكون من عمارها حقا وصدقا، والله وحده الموفق لا شريك له. Dan masjid merupakan tempat yang penuh berkah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli masjid, orang yang senantiasa datang ke masjid, orang yang senantiasa mendirikan salat di masjid, dan orang yang senantiasa menjawab panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia selalu menjaga adab-adab yang seharusnya dilakukan ketika seorang berada di tempat-tempat yang mulia dan tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia benar-benar menjadi orang yang memakmurkan masjid, dan sungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan tidak ada sekutu baginya. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik menuju segala kebaikan dengan karunia-Nya dan kemuliaan-Nya.